Oke, halo sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna Taminggabir. Bagaimana puasanya sobat ngelamun sekalian? Aman dong, aman kan ya? Aman. Oke sobat ngelamun, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari novel lagi ya guys ya. Novel ini berjudul Bila Esok Ibu Tiada, karya Nur Nagiga. Gitu mulai bulan depan kamu aja yang bayar bulanan gimana? Film ini sangat cocok untuk kalian yang selalu mementingkan pekerjaan dibandingkan kepentingan kedua orang tua, dan tanpa kalian sadari telah melukai hati orang tua. Tanpa basa-basi kita langsung aja gaskan. Jangan batasi keikhlasan dan kesabaranmu. Selalu akan ada dan hadir dalam hidup kami. Cerita akan berfokus kepada keluarga kecil yang mempunyai 4 orang anak. Pada malam itu, Ibu Rahmi bangun seperti biasa untuk melakukan sholat tahajud. Namun ketika Ibu Rahmi membangunkan suaminya, tidak ada respon dari suaminya, dan film Bila Esok Ibu Tiada pun baru saja dimulai. Kemudian film berpindah latar pada 3 tahun kemudian setelah suami Ibu Rahmi meninggal dunia. Ibu Rahmi selalu melakukan pekerjaannya sendiri dikarenakan anak-anaknya sibuk dengan urusannya masing-masing. Di mana anak pertamanya Ranika sekarang sibuk dengan pekerjaannya di sebuah perusahaan. Sementara anak keduanya Rangga sibuk dengan ambisinya untuk menjadi seorang musisi. Serta anak ketiganya Rania sekarang sibuk dengan profesinya sebagai artis. Dan serta anak bungsunya yang bernama Hening sibuk dengan urusan kuliahnya dan pergaulannya. Di sini sangat terpancar kesedihan dan kesepian di muka Ibu Rahmi. Mau ke rumah ibu jam berapa? Di sini ternyata Rangga sudah mempunyai istri yang bernama Thea. Lalu kemudian Hening juga sudah memiliki seorang pacar yang bernama Dito. Kemudian Sin pindah lagi ke rumah di mana hari ini adalah hari ulang tahun ibu. Selamat ulang tahun. Di sini ibu juga mempunyai seorang adik yang bernama Hesti. Di sini Tante Hesti sangat kecewa karena anak-anak ibu tidak ada yang ingat hari ulang tahun ibunya. Iya dong. Ini anak-anak datangnya jam berapa? Lalu kemudian Tante Hesti langsung menelepon Ranika yang pada saat itu akan makan bersama bosnya. Seketika itu pun Ranika langsung membatalkan rencana makan malam bersama bosnya. Kemudian ia pun langsung bergegas untuk pulang dan menelepon Hening. Sementara itu Hening yang mendengar kabar tersebut, ia pun langsung bergegas untuk pulang. Dan sebagai buah tangan, Dito dan Hening pun membeli sebuah martabak telur. Dan di sini ternyata Hening adalah orang pertama yang sudah sampai ke rumah. Kemudian disusul dengan Ranika dan Rangga serta Thea. Bintang tamunya udah datang ibu. Selamat ulang tahun. Bukannya untuk makan, Ranika malah mengolok-olok keadaan Rangga sekarang. Mana-mana mesti naik motor butut lo, itu kan lengket loh. Nggak enak banget. Akibat perkataan dari Ranika, Rangga pun memutuskan untuk pulang sebelum acara selesai. Kalau gitu mulai bulan depan kamu aja yang bayar bulanan gimana? Hingga acara ulang tahun ibu pun menjadi berantakan akibat mulut dari Ranika. Sementara itu Rangga di rumah ditenangkan oleh Thea istrinya. Kalau emang aku pengen hidup kita lebih baik dari sekarang, gimana? Di sini ini terlihat manajer dari Rania adalah pecandu Uya Haram. Kemudian di keesokan harinya mereka berempat melakukan video call dan menentukan siapa yang mengantar ibu ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Namun dari keempat anaknya pun memiliki kesibukan masing-masing. Alhasil ibu berangkat ke rumah sakit sendiri dan memeriksakan kesehatannya. Jangan sendirian, ya. Ini tadi di luar ada yang antar kan? Dan ternyata di sini ibu memiliki penyakit migrain yang sangat kronis, di mana ia tidak bisa sendirian untuk melakukan sesuatu. Eta si bagoy, ternyata Ranika malah memilih untuk makan malam bersama bosnya. Kemudian Sin berpindah kepada Rania yang menunggu untuk mengikuti casting, di mana ternyata casting itu untuk perusahaan dari kakaknya Ranika. Dikarenakan anak dari bosnya Ranika ingin mengikuti casting, bosnya pun menggagalkan acara makan malam mereka. Kemudian Sin berpindah kepada ibu yang sedang menceritakan keluh kesahnya kepada adiknya. Pengen
sekali ke Pekalongan. Kemudian scene berpindah kepada Rangga yang mendapatkan seorang inspektor untuk melakukan rekaman. Di sini ibunya menceritakan bahwa ia merasa kesepian dan merindukan sosok suaminya dan ia akan bertujuan untuk ke Lamongan. Sementara itu Ranika sedang melihat unit apartemen yang selalu ia sewakan. Kemudian Hening disuruh Ranika untuk berbelanja keperluan rumah di supermarket bersama Dito. Oh, modelan kamu tuh berarti yang belanja kayak gini ya? Kemudian pada malam harinya ibu sedang meminum obat-obatannya dan dipanggil oleh Hening untuk melihat acara podcast yang menampilkan Ranika yang sudah berhasil memajukan perusahaannya. Di sini Ranika mengungkapkan bahwa semua itu berkat ayahnya, dikarenakan didikan ayahnya yang menjadikan dirinya seorang pekerja keras. Dan salah satu pesan ayahnya yang harus menggantikan peran ayahnya ketika ayahnya sudah meninggal dunia dikarenakan ia adalah anak yang paling tua. Aduh, Bu, ini buat Mbak Nika, Bu. Bu. Sepulangnya dari acara podcast, ia bertemu dengan adiknya Rania yang sedang akan makan malam bersama atasannya Kevin. Kemudian di keesokan harinya Ranika dibuat emosi oleh rekan kerjanya yang memindahkan tempat acara seenak jidatnya. Kemudian Ranika pun langsung menyuruhnya untuk bilang langsung kepada Pak Kevin. Di sisi lain, Hening sedang berpacaran bersama Dito di atas sebuah gedung. Kemudian setelah itu Dito dan Hening pun menonton sebuah konser band. Pada malam harinya ketika Ranika pulang, ia pun tidak mendengar suara ibunya. Dan ternyata ibunya sudah di kereta untuk menuju ke Pekalongan. Sementara itu di rumah mereka berempat pun panik ditambah lagi dengan adanya surat keterangan dokter. Terus kita nggak tahu apa-apa terus kalau misalkan ibu jatuh. Dan yap, seperti biasa mereka berlima pun main salah-salahan. Siapa di antara kalian bertiga yang gak gue ajak ngomong kemarin? Dalam keadaan seperti ini selalu Ranika saja yang selalu dipojokkan oleh adik-adiknya. Tak lama dari itu Tante Esti pun datang ke rumah mereka. Ini tante Kita harus tahu dong kalau ibu dia. sekarang lagi pergi Diam kan. Di sini Tante Esti menyuruh mereka berlima untuk memberikan waktu kepada ibu mereka untuk mengerjakan apa yang ibu mereka mau. Sementara itu ibu sudah sampai di Pekalongan dan ia dijemput oleh adik ayahnya mereka. Sini ibu merasa kesepian semenjak ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Jangan batasi keikhlasan dan kesabaranmu. Selalu akan ada dan hadir dalam hidup kami. Kemudian ibu mencurahkan seluruh isi hatinya di pemakaman ayah. Di keesokan lusanya ibu pulang ke rumah dan disambut oleh keempat anaknya. Dan nampak raut wajah penyesalan di keempat anaknya tersebut. Dikarenakan mereka kurang memperhatikan ibunya dan mereka pun tidak tahu penyakit apa yang diderita ibunya. Namun di tengah kesendiriannya ibu selalu mengingat saat-saat bersama suaminya. Dan sementara itu Rania mempunyai kebiasaan buruk yaitu mabuk-mabukan. Sementara itu Ranika mulai memperbaiki cangkir yang sering digunakan oleh ayah beserta ibunya. Namun di sisi lain Rania harus ditangkap polisi. Ranika yang sebagai kakak mendengar adiknya ditangkap polisi, ia pun langsung bergegas ke kantor polisi. Walaupun hubungan mereka yang sering bertengkar, ia pun masih perhatian terhadap adiknya. Sementara itu di rumah ibunya terbangun dan akan menunaikan sholat tahajud. Sementara di kantor polisi Rania sedang diinterogasi dikarenakan temannya sering menggunakan uyah haram. Dan di rumah naasnya ibu terjatuh ketika sedang mengambil air wudhu. Kemudian di saat-saat terakhir ibunya ia pun mengingat kebersamaannya bersama suaminya. Dan sayangnya ibunya sudah tidak bisa ditolong lagi dikarenakan benturan yang cukup keras di kepalanya. Kemudian di keesokan harinya jenazah ibunya langsung dikebumikan di Pekalongan. Sementara itu di kantor polisi Rania belum mengetahui kabar perihal kematian ibunya. Dimana ketika ia terbangun dan ia dinyatakan tidak bersalah oleh pihak kepolisian, Rania pun langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya.
Namun sesampainya Rania di pekarangan rumahnya, ia dibuat kaget atas kabar kematian dari ibunya. Ditambah Rania sangat kecewa karena kakak-kakaknya tidak menunggunya terlebih dahulu. Kenapa sih? Apa susah cuma nunggu aku sebentar? Kemudian mereka berempat pun main salah-salahan lagi. Aku yang selalu meluangin waktu untuk ibu, Mbak. Hari demi hari setelah kepergian ibu pun berlalu. Namun kesedihan masih terpancar di keempat anak ibu. Aku meminta doa restu penembus langit. Kemudian di keesokan harinya, Ning memberitahukan Rania bahwa orang yang paling peduli ialah Ranika. Di sisi lain, Ranika sedang ditenangkan oleh bosnya. Dan bisa kita lihat ternyata bosnya menyimpan perasaan lebih terhadap Ranika. Sementara itu di lain tempat, Rangga mendapatkan telepon dari orang yang akan mendanai seluruh rekaman dirinya. Sepulangnya Ranika ke rumah, ia masih terngiang-ngiang dan teringat kepada ibunya. Kemudian ketika ia sedang termenung di halaman belakang rumahnya, Gue nggak tahu sekarang harus ngapain sih. Gue kayak kehilangan arah gitu. dan di sini Rangga mencoba memberitahukan ini saatnya Ranika untuk memikirkan masa depannya sendiri. Dikarenakan adik-adiknya sudah dewasa dan mempunyai jalan hidup masing-masing, hingga film pun. Oke sobat ngelamun, bagaimana filmnya sangat mendidik sekali kan ya guys ya. Nilai yang bisa kita ambil dari film ini adalah sekaya-kaya apapun kalian atau sebanyak apapun uang kalian, kalian tidak bisa membeli waktu yang sudah kalian lewati bersama kedua orang tua kalian ya guys ya. Untuk itu kalian harus bisa menikmati waktu yang tersisa untuk membahagiakan kedua orang tua kalian ya guys ya. Oke sobat ngelamun, mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa untuk kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bye bye.